Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, segala puja, puji lengkap utuh hanyalah milik-Mu ya Allah, bukan milik saya, dan yakin bukan milik saudara-saudara saya yang hadir saat ini ya Allah. Namun jikalau ya Allah, ucapan kami ya Allah, penampilan kami ya Allah, hajat saudara kami ya Allah, barangkali semata berharap pujian kepada makhluk-Mu, ampuni ya Allah, amin. Ampuni ya Allah, amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur, Muhammadin nur dzati wa sirri zari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala jaqalallahu wong becicak sekarang nanging banjur taubat iku luwih hebat tinimbang wong pinter nanging keblinger, tinimbang wong ngerti nanging orang lakoni, tinimbang wong alim kitab nanging natap-natap tambah sambar gelap. Lakuning menungsa ora bakal suka yen ora duwe pusaka kuwi tapi dudu kuwi. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ustaz wal ustazah, para cerdik cendikia, alladzina lam yuzkar ismuhum waqitan la tanqusu ta'diman wa takriman, yang saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Kepada aparat pemerintah baik sipil maupun militer, dari atasan sampai bawahan, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, para generasi yang saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, amin. Kalau tidak dimuliakan, tidak mungkin dikumpulkan ke dalam majelis ilmu, saudara. Manusia selalu punya perkumpulan, geng motor punya perkumpulan, narkoba punya perkumpulan, penggemar nyanyian yang sia-sia juga punya perkumpulan. Alhamdulillah, aku dan kalian juga punya perkumpulan yang saya yakin perkumpulan ini membuat bangga Rasulullah, amin Allahumma. Bapak, Ibu, alhamdulillah, ini kali ketiga zikrul maut dakwah kubur di Kabupaten Muko. Alhamdulillah. Sesaat kayaknya ada wajah-wajah yang penasaran, Ibu Ge. Mungkin juga ada yang bertanya, kenapa kok sampai dikubur? Ngoten nggih. Bapak, Ibu, sedikit cerita. Dulu ketika saya di mimbar
Yang datang hanya orang-orang yang biasa datang. Karenanya tercetuslah metode dakwah dalam kubur ini sejak tahun 2006 Bapak. 2006. Dan ketika dakwah dalam kubur, sering orang-orang yang tidak biasa datang mau datang ke majelis ilmu, walau niatnya tidak ngaji, walau niatnya penasaran Bapak, tapi alhamdulillah duduknya di majelis ilmu sama pahalanya dengan orang yang niat nuntut ilmu. Betul? Dan alhamdulillah Bapak, di Lampung saya dakwah pernah orang non muslim pun hadir ke majelis ilmu, langsung alhamdulillah Allah kasih hidayah dan minta disyahadatkan Bapak Ibu. Jadi dakwah dalam kubur ini hanyalah metode Bapak, metode untuk agar kiranya saudara-saudara yang tidak mau datang, tidak biasa datang, mau datang Bapak. Karena bagaimanapun Bapak, tetangga kita yang gak sholat itu saudara kita, itu saudara kita, saudara kita, narkoba saudara kita, al muslimu ahul muslim. Betul Bapak? Kalau diri ini sudah tidak mau, lisan dan hatinya mengakui dia saudara, bagaimana akan tumbuh rasa kepedulian? Terparah lagi kalau hati dan lisannya ini penuh dengan kedengkian, penuh dengan cemoohan kepadanya, padahal saat itu dia melakukan kemaksiatan, belum tentu besok dia sebagai ahli maksiat. Betul? Begitu pula sebaliknya Bapak. Bapak Ibu, Rasul pernah ditanya, ya Rasul, apa yang membuat hati manusia keras? Jelas ketika itu Rasul menjawab, yang membuat hati manusia keras karena terlalu banyaknya lantas apa ya Rasul yang membuat hati lunak? Ingat dengan kematian. Bapak Ibu, Rasul memberitahukan kepada kita, yang membuat hati manusia keras karena terlalu banyaknya berarti konotasi tertawa itu adalah racunnya hati Bapak. Ketika masa-masa itu 2006 saya berhenti dakwah dalam kubur ini, penuh dengan keprihatinan. Ketika itu muncul televisi-televisi, saudara-saudara saya yang diundang ceramah di televisi, malah di sana justru disajikan tertawa-tertawa, bahkan ada yang berlenggak-lenggak seperti wanita. Alhamdulillah. Hal ini membuat saya miris dengan keadaan ini Bapak. Akhirnya apa? Ini racun menyebar kemana-mana. Ketika ada pengajian dan mengundang, saya survei di lapangan, gimana tadi hasil pengajiannya? Wih, api tentang lucu, tenang ustadz, dan yang didapat ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian, marilah kita iringi prosesi pemakaman beliau Gus Muzammil dengan membaca kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Mari bersama-sama kita mendengarkan kumandang suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Itunya apa? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
penaburan bunga kepada beliau pimpinan Pondok Pesantren Agribisnis Rodatun Najah beserta tim. Kami persilahkan untuk menaburkan bunga di Maqbarah Gus Muzammil. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya, kami persilakan untuk duduk kembali kepada beliau yang telah menaburkan bunga. Dan untuk selanjutnya, marilah jamaah sekalian kita bersama-sama Muzammil dipersilahkan. Astaghfirullahaladzim. 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 Bapak, Ibu, mari hati dan lisan kita berbanyak istighfar agar majelis ini berkah. Astaghfirullahaladzim. 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 Hati dan lisan kita mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dialah Allah, pemilik diriku dan diri kalian. Dialah Allah, pemilik nafasku dan nafas kalian. Pemilik panca indraku dan panca indra kalian. Dialah Allah, maha berhak untuk dipuji dan memang paling pantas dipuji, dan tiada yang lebih terpuji daripada yang paling banyak memuji Allah. Manusia yang paling banyak memuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Makhluk yang paling banyak memuji Allah adalah baginda Sayyidina Muhammad. Makhluk yang paling banyak dipuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Makhluk yang paling banyak pengikutnya yang memuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Pemimpin orang-orang yang memuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Saudara, samudra pengampunan Allah tiada pernah tertutup. Pintu taubatnya selalu memanggil para pendosa untuk sampai kepada pengampunan dan maaf. Maka adakah yang lebih merugi dari yang menolak cinta Allah? Adakah yang lebih hancur lebur kehidupan dunia dan akhiratnya? Tiada berguna melebihi mereka yang menolak untuk dicintai Allah. Adakah kita melakukan apa-apa yang dicintai Allah? Bagaimana keadaan siang dan malam kita? Bagaimana kabar setiap nafas kita? Bagaimana kabar setiap kalimat yang kita ucapkan tiap hari? Apakah itu menjawab cinta ilahi, atau mengundang kemurkaannya, atau mengundang kecemburuan Allah, atau menyakiti Allah,
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ketahuilah saudara, walau kita tidak bisa menatap Allah, demi Allah, Allah yang maha agung, maha gagah, menggenggam langit dan bumi, benar-benar maha menyaksikan. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Terlebih kumpulnya kita di Pampres Agribisnis Raudatun Najah ini, Allah pun tahu, dan Allah melihat kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang membentuk rupa dan tubuh kita. Kita tidak tahu apapun tentang diri ini. Dia Allah yang senantiasa mengurus diri kita setiap saat. Kita tidak mengerti bagaimana darah ini mengalir, tidak mengerti bagaimana jantung kita ini berdetak, kita tidak mengerti bagaimana mata kita ini berkedip. Dialah Allah yang tidak pernah hilang sesaat pun dalam memelihara diri kita, walau kita tidak pernah mengingatnya. Dialah Allah yang memberi makan kepada kita, memberikan tempat untuk kita berteduh. Dialah Allah yang maha agung, memberi air ketika kita haus, memberi air ketika kita butuh mensucikan diri. Dialah Allah yang menciptakan otak kita sehingga kita bisa berpikir. Dia Allah yang membuat mata kita sehingga bisa menatap indahnya alam ini, lucunya anak-anak kita. Dialah Allah yang membuat kita bisa mendengar suara ini. Lihat, rasakan akan nikmat dan kebesarannya, saudara. Walaupun terkadang kita ini jarang merasakan bahwa semua ini adalah titipan Allah. Dialah Allah yang membuat kita bisa bicara. Dialah Allah yang mengurus diri kita ini. Dia Allah yang memberi kita ilmu sehingga orang lain menghargai kita. Kita hampir tidak pernah menyadarinya. Bahkan nikmat yang ada terkadang kita gunakan untuk mengkhianati Allah. Dialah Allah yang menutup kebusukan kita, menutup aib-aib kita, menutup kekurangan-kekurangan kita, sehingga orang lain masih ada yang menghormati kita, sehingga anak-anak masih menghargai ayahnya. Andai kata Allah membeberkan siapa diri kita sebenarnya, andai kata Allah membeberkan keburukan kita, kebusukan hati kita, aib-aib kita, niscaya tidak ada salah satu orang pun yang mau menoleh pada kita. Pujian, penghargaan hanyalah cobaan, bahkan penghinaan orang pada kita terkadang sesungguhnya masih lebih baik dibandingkan kehinaan kita yang sesungguhnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, saat ini tidak akan pernah kembali sepanjang usia kita. Kumpulnya kita saat ini tidak akan pernah kembali. Maka mari kita benar-benar zikrul maut, renungkan berapa banyak dari dosa dan kehinaan yang akan mencoreng wajah kita saat kita berdiri di hadapan Allah. Berpikir dan renunglah, saudara,
Kita ini akan meninggalkan semuanya. Harta kita tinggalkan, istri akan kita tinggalkan, anak yang lucu akan kita tinggalkan, harta benda yang mati-matian kita cari pun akan kita tinggalkan, mobil yang mewah, rumah yang megah pun akan kita tinggalkan. Renungkan berapa banyak dosa yang kita lakukan dari sejak kita balik sampai kita kelak diturunkan ke dalam bumi untuk dikuburkan, sampai nafas kita berakhir, yang kesemua nafas kita itu milik Allah, dan kita tidak mampu mencipta nafas, tidak mampu mencipta paru-paru, mampu mencipta mulut, tidak mampu mencipta lidah, tidak mampu mencipta telinga, tidak mampu mencipta kulit ini, tidak mampu mencipta gigi kita, tidak mampu mencipta air mata yang pandai menetes menangis ketika ingat dosa-dosanya. Yang kesemua itu adalah anugerah dari yang maha memberi, maha dermawan, maha baik. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, hari berganti hari semakin dekat dengan saat kematian kita. Mau tidak mau hidup ini akan berakhir. Andai kata tubuh ini milik kita, cegahlah untuk tidak tua. Tidak akan pernah sanggup. Bahkan mencegah satu uban saja tidak sanggup. Andai diri ini milik kita, jangan biarkan nyawa ayah kita tercabut. Tidak akan sanggup, saudara. Mana manusia yang hebat, segagah apapun akhirnya dimakan ulat cacing. Sekaya apapun akhirnya binasa. Tidak akan bisa membawa hartanya. Setinggi kedudukan apapun akhirnya menjadi penghuni tanah penuh belatung. Sehebat apapun kekuasaannya, akhirnya binasa, saudara. Makhluk hanyalah sekedar mampir. Wahai saudara, mau kemana? Mau kemana? Akankah hidup kita di dunia tersesat sia-sia tanpa guna? Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, baginda Rasulullah bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan dimasukkan satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut, saudara. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut, dan kemudian mereka akan keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudian mereka keluar. Dan akhirnya datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkongan, dan itulah yang dikatakan nazak, saudara. Kata beliau baginda Rasulullah, kalau yang didatangi inilah suami yang menyayangi istrinya, memberi rezeki dengan cara yang halal, taat dia beribadah, syarat aktif, senang dia minta ampun. Kalau yang didatangi, kata Rasulullah, anak yang taat kepada orang tuanya, mahabbah dia sama gurunya, dia jaga salatnya, dia keluarkan zakatnya, dia cari jalan-jalan rezeki yang halal di sisinya. Kalau yang didatangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya, kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia ini dari sisi kanannya. Kemudian Jibril mengepakkan sayapnya yang kanan, saudara. Kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat di sana. Dia mengepakkan sayapnya sambil bilang, hada manzilatuk ya fulan, ini tempatmu nanti di surga, fi jannatun naim, di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan.
Saudara, saking senangnya kata Rasulullah, ini orang atas gambaran surga yang bertingkat-tingkat. Ini orang gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa ingat siapa-siapa, dan memutih dia punya wajah, bersinar dia punya wajah, saking senangnya. Subhanallah. Saudara, rasa sakit itu tetap ada, tidak berkurang, tetapi karena ada faktor lain yang lebih kuat pengaruhnya, yaitu melihat kedahsyatan indahnya surga, maka seolah-olah rasa sakit itu tidak terasa sama sekali. Bahkan seringkali rasa sakit itu disambut dengan senyuman di bibir. Bukti rasa sakit itu ada, tapi hilang. Penampilan hal yang semacam ini pernah ditampakkan oleh beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang wanita yang melihat penampilan Nabi Yusuf sambil mengiris buah, yang ternyata mereka mengiris-iris tangannya tanpa menyadari tangannya yang teriris. Saudara, bagaimana saudara, yang dipandang ini bukan lagi dari tanah, tapi dari yakut, dari permata, yaitu bidadari. Subhanallah. Begitu pula saudara, kalau yang didatangi oleh malaikat ini nanti adalah orang yang durhaka, senang ninggalin sholat, senang bohong, senang jodeh, berani kepada orang tua, senang menggosip, drengki, iri. Kalau yang didatangi para pejabat yang koruptor, kalau yang didatangi para pejabat yang menindas, mengusir rakyat-rakyatnya dari tempat tinggalnya, maka Jibril akan mendatangi dia dari sebelah kiri. Lalu dia kepakkan dia punya sayap dan mengatakan pada si fulan, hadza manzilatuk finnari jahannam wa bi'sal masir. Saudara, saking ngerinya kita melihat gambaran neraka yang dia sediakan oleh Allah, maka ini fulan tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu kemudian keluarlah hadis yang sangat masyhur, istaghfir ma lam yughargir, beristighfarlah kalian semua sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena kalau sudah sampai di tenggorokan, tidak ada kalimat yang bisa kita baca, saudara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wahai jiwa-jiwa yang tertipu dunia, wahai hati yang keras membatu karena hawa nafsu, wahai manusia yang lalai dari ketaatan kepada Rabb, sudahkah engkau mempersiapkan bekal menuju perjalanan panjang dan berat di depanmu? Sudahkah engkau mengetahui tempat seperti apa yang telah kau tinggali? Sudahkah engkau memikirkan semua itu? Saudara, cukuplah kematian menjadi peringatan untuk kita. Dunia hanyalah kebahagiaan yang semu dan tak berarti apa-apa. Tidakkah engkau dengar sebuah firman Rabbmu yang sanggup menggetarkan gunung? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Saudara, tidakkah ayat tersebut mengusik hati yang lama mati? Tidakkah ayat tersebut membuat telinga kita yang tuli menyimak kembali? Tidakkah ayat tersebut menjadi cambuk diri kita? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saudara, seandainya kematian adalah akhir segalanya, maka perkaranya sangatlah mudah, sangat ringan, sangat remeh. Akan tetapi tidak demikian. Justru ia merupakan awal bagi babak kehidupan baru yang hanya memiliki dua kemungkinan yang tidak mungkin dirubah: kesengsaraan dan tangisan abadi,
atau kebahagiaan dan senyuman abadi. Di mana kedua pilihan ini tergantung kepada apa yang kita tanam di alam dunia. Oleh karena itu, ketika seorang didatangi menjadi bubur, kalau demikian saudara, waktu yang berlalu tidak mungkin bisa diputar ulang, dan penyesalan selalu datang di belakang. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Saudara, alangkah beruntungnya jikalau kematian datang, kita benar-benar sudah siap. Dosa sudah diampuni oleh Allah, badan kita terbasuh air wudhu. Alangkah indahnya saudara jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang terindah. Kening kita usai bersujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah, keringat kita sedang bersimbah berjuang di jalan Allah. Dan alangkah indahnya jikalau kematian datang, orang tua ridho kepada kita, orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita, juga tidak ada lagi hutang piutang, serta anak yang kita tinggalkan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang kelak mendoakan orang tuanya. Alangkah indahnya saudara jikalau kematian datang, air mata kita sedang netes, ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan, dengan husnul khatimah. Tapi alangkah banyaknya saudara orang yang mati dengan keadaan sebaliknya, mati dalam keadaan berlumur dosa, mati dikutuk dan dilaknat oleh orang tuanya. Dan betapa sedihnya saudara jika ajal menjemput kita, anak-anak kita tak kenal agama, anak-anak kita malah menjadi penjudi, malah menjadi maling, meninggalkan salat. Anak-anak kita gemar membaca Quran daripada Al-Quran. Anak-anak kita gemar dengan nyanyian-nyanyian tiada guna tinimbang selawatan. Sangat malanglah orang tua yang anak-anaknya sepeninggalnya justru terjebak minuman keras, terjebak kriminalitas, terjebak narkoba. Malah ada sebaliknya anak-anak kita yang justru sibuk berebut warisan ketimbang mendoakan orang tuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Saudara, saat Anda kelak terkulai menghadapi sakaratul maut, tarikan nafas mungkin lebih daripada apa yang saya rasakan saat ini saudara. Saya tidak tersengal-sengal, mungkin saudara kita akan bisa tersengal-sengal ketika sakaratul maut nanti. Mungkin badan kita akan lemah, akan memulai, haus, lapar. Air setetes pun mungkin tak lagi bisa dimasukkan ke dalam tenggorokan. Akhirnya sang nyawa pun pergi tak dapat dicegah. Anak, istri hanya bisa melepas kepergian kita dengan sedih, bahkan mungkin berlinang air mata. Saudara, kalau Anda seorang politisi saat menghadapi beratnya sakaratul maut, apa yang dapat Anda pikirkan? Para pengikut
yang sekian lama Anda banggakan tak akan dapat mengalami datangnya maut. Anda demikian lemah dan tak berdaya. Kenikmatan dunia yang sekian lama itu pun pupus ini dengan ujung hembusan nafas saudara. Jika Anda seorang pejabat, kematian pun tak akan bimbang dengan saudara. Malaikat maut pun tanpa sungkan sedikit pun meronggah roh saudara untuk mencabutnya. Dan saat kritis itu terjadi, lidah pun keluh, jabatan kebanggaan itu pun menguap begitu saja. Saat itu apa desahan terakhir saudara? Bila saudara seorang pengusaha, sang maut pun tak mau ditunda, meski dengan seluruh uang saudara. Tubuh dari tanah akan kembali ke tanah. Saat tubuh saudara terbujur kaku, apa kekayaan yang masih dapat saudara bawa? Hanya lembaran kain kafan. Tidakkah saudara bersiap dengan datangnya kepastian ini ya? Saudara, bila kau begitu menjaga hubungan dengan kolegamu untuk duniamu, tidakkah hatimu terpanggil menjalin hubungan dekat dengan Tuhanmu? Kalau kau tidak sayang mengeluarkan uang banyak untuk kesenanganmu, tidakkah merasakan pentingnya berkorban, berinvestasi untuk akhiratmu, saudara? Kalau hidup yang sekali ini berpaling dari Allah, akan sempit hidup ini, saudara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ingatlah, dunia hanyalah kehidupan yang sangat singkat. Umur kita paling hanya 60-70 tahun. Seperti yang telah disabdakan oleh beliau, Nabi kita Muhammad. Umur umatku antara 60-70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Kalau memang kita menyadari akan hal ini, kira-kira tinggal berapa sisa umur kita di muka bumi ini yang bisa kita gunakan untuk kebaikan? Kita perlu perhitungan dengan matang, saudara, karena di akhirat nanti semua akan berlepas diri. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, apa yang harus kita perbuat? Tidak lain perbanyak taubat. Karena taubat adalah pintu gerbang menuju ampunan dan rahmat Allah. Tanpa ampunan dan rahmatnya kita akan celaka, kita akan rugi, kita akan menderita, saudara. Bukankah seorang Abu Bashar, ayah kita semua, Nabi Adam, mengajarkan kepada kita betapa penting maghfirah dan rahmat Allah? Kita sesampainya di bumi Allah, Nabi Adam berdoa kepada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Buka mata hatimu, wahai saudara. Lihatlah, seorang nabi dan rasulnya pun selalu berdoa kepadanya agar selalu mendapatkan maghfirah dan rahmatnya, saudara. Saudara, berbicara taubat ini, di dalam kitab Muqasyafatul Qulub Hujjatul Islam, Imam Ghazali dijelaskan tentang indahnya seorang yang bertaubat kepada Allah. Dengarkan, saudara. Ketika seorang maju ke hadapan Allah, lantas diputuskan baginya neraka karena dosanya lebih banyak daripada pahala, ia masuk, ia harus kembali kepada tempat para pendosa.
disucikan dahulu melewati persucian yaitu api neraka. Kalau ia mempunyai pahala, berarti dia seorang muslim. Harus lewat neraka dulu baru bisa sampai ke surga. Sampai di pintu neraka, sehelai bulu matanya menjerit kepada Allah, "Ya Rabb, aku ini pernah terbasahi air mata taubat dari hamba ini. Kau sudah janjikan kepada Nabi Muhammad bahwa kau tidak akan mengazab mata yang menangis taubat untukmu. Saat mengingatmu, aku ini terkena basahan air matanya. Aku tidak mau masuk neraka," kata sehelai bulu matanya. Maka Allah menyelamatkan bulu mata dari tubuhnya. Selamat ia dari api neraka. Maka berkatalah Jibril alaihissalam, "Fulan bin Fulan ini selamat karena sehelai bulu matanya yang berdoa kepada Allah." Kita lihat saudara, sehelai bulu mata bisa berdoa. Kalau bukan kehendak Allah, tidak bisa saudara. Allah ingin menyelamatkan hamba itu, maka berdoalah sehelai bulu matanya dengan izin Allah. Hadis ini diperkuat riwayat Sahih Bukhari. Satu kelompok yang tidak akan disiksa oleh Allah adalah orang yang ketika mengingat Allah mengalir air matanya. Orang seperti ini dinaungi, dilindungi oleh Allah. Di hari tidak ada lagi naungan perlindungan Allah. Selain naungan perlindungan Allah, tidak ada lagi saudara di hari itu. Semoga aku dan kalian adalah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Amin, Allahumma amin. Saudara, mari kita bermuhasabah sambil hati dan lisan kita beristighfar pada Allah. Barang siapa beristighfar, akan dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya, akan dilapangkan rezekinya, akan mendapatkan ketenangan batin serta dihapuskannya dosa dan kesalahan dan dimudahkan dalam segala urusan. Faqulu jami'an astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Mari bersama-sama semua. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. Ampunilah dosa kami ya Allah. استغفر الله العظيم Kami yang kadang sombong di hadapan-Mu ya Allah. استغفر الله Kami yang sering ingkar akan segala kenikmatan yang Engkau berikan. العظيم استغفر Kami yang sering lupa untuk bersyukur kepadamu ya Allah. العظيم استغفر الله Sungguh kami sering sombong ya Allah, العظيم karena kami merasa diri hamba sudah hebat, sudah kuat, العظيم استغفر الله sudah tidak bergantung pada siapapun. العظيم Padahal hanya Engkaulah yang berhak sombong. استغفر الله Apa yang dibanggakan diri hamba? العظيم Apa yang dibanggakan diri hamba? استغفر الله Apa yang dimiliki oleh hamba? العظيم Apa kepunyaan hamba? Semua adalah milik-Mu ya Allah. العظيم استغفر Semua kepunyaan-Mu ya Allah. العظيم Semua hanyalah amanah dari-Mu ya Allah. العظيم Maka tidak pantaslah diri ini menyombongkan diri ya Allah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Astaghfirullah. العظيم Astaghfirullah. العظيم Astaghfirullah. العظيم Astaghfirullah. العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Ya Allah, siang menjelang sore ini hati kami bergolak tak karuan ya Allah. Kadang naik bahkan kadang turun. Padahal hamba telah berusaha untuk tidak seperti ini ya Allah. Hanya pertolongan-Mu ya Allah yang dapat menjadikan hamba kuat untuk menghadapi semua itu ya Allah. Saudara, teruskan istighfar yang khusyuk. Abaikan saja orang yang di kanan kirimu yang tidak khusyuk itu. Teruskan. Tak apa sembari memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak mengenang orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kalian. Hadirkan wajah ibu kalian.
Hadirkan wajah ayah kalian. Kenanglah ibu kita, ibu yang menyayangi kalian, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi, ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan 2 selimut. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Renungkan ketika ibu kita melahirkan kita. Beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Beberapa tahun lalu, saat kita dikandung oleh orang tua kita, betapa bahagianya mereka. Mereka menantikan kelahiran kita dan mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang soleh atau solehah, yang berbakti dan selalu sayang kepada mereka. Saat ibu melahirkan kita, ibu kita merasakan sakit yang amat sangat, menangis, kesakitan antara hidup dan mati, saudara. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Allah antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan bayinya daripada nyawanya sendiri. Tapi apa yang kita lakukan saat ini? Kita hanya melihat beliau, ibu dan ayah kita dengan penderitaannya. Terkadang kata-kata kita mengirisnya, bahkan terkadang menghujam, melukai perasaannya. Bahkan mulut ini kotor, terkadang berani mencaci makinya, berani melawannya, berani mengacuhkannya. Apakah kita tak pernah berpikir ingin memeluk mereka? Apakah kita tak berpikir tak pernah ingin memeluk mereka? Sudah sekeras itu ke hatimu sampai tak pernah mencium tangan ibumu. Renungkan, hadirkan wajah ibu kalian, hadirkan. Mungkin saat ini beliau masih ada, mungkin bahkan masih sehat, tapi perhatikan, bayangkan rambut mereka satu persatu mulai memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masihkah kalian belum sadar? Sadari wahai saudara, ibumu lah yang dahulu mengganti tiap tangisanmu dengan senyum kegembiraan. Ibumu lah yang dahulu selalu setia menemanimu kapan saja dalam kesedihan, mendekapmu dengan cinta seluas samudra. Ibumu lah yang menangis untuk tiap derita yang menyapamu. Ibumu lah yang dahulu hingga hari ini membasahi mulutnya dengan doa-doa untuk kebahagiaanmu. Namun mengapa kita tak pernah menyadarinya? Mengapa kita masih mau membentaknya? Astagfirullah. Lihatlah ibumu, berapa lama dia menanggung dirimu dalam perutnya. Apakah kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya hanya untuk menginginkan kau lahir di dunia, hingga pertaruhkan nyawa agar kau terlahir sehat dan selamat?
Bahkan ketika dalam kondisi darurat, ia lebih rela menerima kematian agar kau tetap lahir hidup sehat, nak. Al-Azim Astaghfirullah. Al-Azim Saudara, Astaghfirullah. Al-Azim sekarang ingat, hadirkan wajah ayahmu. Hadirkan wajah ayahmu. Memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya pun melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu. Memang ayah pun tak pernah menyusuimu. Tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Tangisan ayah pun mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya. Pelukan ayah mungkin tak sehangat dan tak seerat bundamu karena kecintaannya. Dia takut tak sanggup melepaskanmu, nak. Dia ingin kau mandiri agar ketika ia tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Saudara, cinta ayah kepadamu juga besar sama hanya dengan cinta ibu. Maka hormati dan sayangi ayah dan ibumu. Saudara, amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua kita. Mari fakullu jami'an. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullah li abi wa ummi. Astaghfirullah Al-Azim 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 li abi. warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudara, saya hendak istirahat sejenak, saudara. Sembari saya istirahat, saya mengajak saudara semua, pompong kita ingat dengan sungguh-sungguh kepada ibunda kita. Mari kepada ayahanda wal karami. Wahai saudara, bersedekahlah, sedekah untuk ayah dan bunda. Nabi bersabda, sedekah diterima walaupun mereka darajat akbataya jiratal alamin. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajat. Ayo sama-sama bersalawat, semoga sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya disampaikan untuk kedua orang tua kita. Jangan sayang-sayang terhadap hartanya sebagai tanda bakti padanya. Ingatlah zaman ayah bunda ada, besarkan putranya tak kenal sengsara. Besarkan putra tak kenal. Saudara, ingatlah
abaikan sehingga lupa akan kematian, sehingga lupa akan kematian. Ya Rasulullah, ya yang banter suaranya. Ya Rafi'a syani wa daraji anta tayyaji radal alami ya uwainal judi wal karami ya wahai saudara, mari bertaubat, tindaklah kubur ngajak mengingat. Mari getarkan bibirmu ketika menyebut nama yang Maha Agung. Fakulu jami'an. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang memanggil nama Allah, 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 Ya 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 Saudara, jika orang-orang di dalam kuburnya dihidupkan kembali, bibirnya tidak akan berhenti menyebut nama Allah. Bibirnya tidak akan mau diam dari menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, nikmati ucapan memanggil nama Rabbul Alamin. Ya Allah, Ya Allah, Nikmati lafal agung ini. Allah, Ya Allah, Inilah seindah-indah yang kita ucapkan. Ya Allah, Inilah semulia-mulia yang kita ingat. Ya Allah, Inilah seagung-agung yang kita sebutkan. Panggil namanya, benamkan seluruh hajatmu dan semua kesulitan dan rintangan. Tenggelamkan dalam samudra namanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Duhai Allah, limpahkan selawat kepada roh Sayyidina Muhammad di alam arwah, dan limpahkan pula pada jasadnya di alam jasad, dan pada kuburnya di alam kubur. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami bermunajat memanggil namamu yang maha luhur ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang maha berkuasa Engkau. Ya Allah, atas semua kejadian. Ya Allah, yang maha menggetarkan setiap tubuh dan jiwa kami. Ya Allah, yang maha mampu menumbuhkan sifat-sifat suci di dalam sanubari. Tumbuhkan sifat-sifat terindah dalam jiwa kami. Ya Allah, padamkan keinginan-keinginan buruk di dalam sanubari kami. Ya Allah, tuntun ruh kami di dalam kesucian zatmu zahiran wa batinan. Ya Allah,
Tuntun kami ke dalam kehidupan yang Engkau cintai. Pastikan kecintaan-Mu menaungi hari-hari kami ya Allah. Wahai yang maha memberikan samudra cahaya keridhaan-Mu, setiap detik Kau tawarkan kepada kami ya Allah. Kami menerima kasih sayang-Mu ya Allah. Namun kami tidak tahu bagaimana kami harus menjalankan apa yang Kau perintahkan di dalam kesungguhan. Ya Rahman, Ya Rahim, kami ingin dekat dengan-Mu ya Allah. Kami rindu berjumpa dengan yang maha indah. Kami rindu berjumpa dengan yang maha baik. Kami rindu berjumpa dengan yang maha menyiapkan kami surga yang abadi. Namun ya Allah, segala kekurangan kami membuat kami terkadang malu untuk memintanya. Namun ketika kami mengingat samudra kedermawanan-Mu yang maha luas, melebihi segenap kedermawanan, maka kami memberanikan diri memanggil nama-Mu ya Allah. Memohon segala kelembutan, memohon segala hajat, memohon segala harapan, memohon segala keinginan, memohon meminta terangkatnya segala kesulitan-kesulitan kami yang saat ini dan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin, suatu riwayat yang diriwayatkan di dalam riwayat yang sangat kuat, ketika orang-orang yang telah masuk ke dalam surga, terlihat di antara mereka wajah-wajah yang masih tersenyum, yang masih tidak tersenyum. Lalu mereka berkata, kenapa kalian belum bergembira? Sedangkan di sini adalah tempat kegembiraan yang abadi. Mereka berkata, kami ingin melihat keindahan Allah. Kami belum diberi kesempatan untuk melihat keindahan zat Allah. Maka malaikat ditanya oleh Allah, apa yang mereka minta wahai para malaikatku? Malaikat menjawab, Rabbi, mereka ingin melihat keindahan zat-Mu. Sedangkan mata mereka selalu berbuat maksiat. Mata mereka selalu memandang pada hal-hal yang haram di muka bumi. Tiada pantas memandang keindahan zat-Mu, hai Allah. Maka Allah berkata, singkapkan tabir yang menghalangiku dan mereka, karena mereka pernah mengalir air mata rindu berjumpa denganku. Biarkan mereka melihat keindahan zat-Ku. Pastikan ya Allah, mata kami semua yang hadir memandang keindahan zat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami tidak membenci saudara kami mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, terjebak kriminalitas, terjebak sabung ayam, terjebak korupsi. Beri mereka hidayah ya Allah. Beri mereka taubat ya Allah. Kami tidak membenci mereka, tapi kami kasihan kalau mereka wafat ya Allah. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut, mencekik mereka dan mencabut roh mereka dengan kemarahan. Malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi ya Allah seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu ya Allah. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu ya Allah. Jadikan mata kami
menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Tolongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siang menjelang sore ini ya Allah, salahkah kami berkeinginan, salahkah kami merindukan, salahkah kami ingin dekat dengan-Mu ya Allah. Semua getaran kalbu kami itu adalah keinginan-Mu wahai Allah. Maka sebagaimana Kau jadikan cacing merangkak tanpa tangan dan kaki, maka jadikanlah kami merangkak kepadamu tanpa hambatan ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan cacing majlis tasbih mensucikanmu, maka jadikanlah kami pendosa-pendosa hina yang mendambakanmu ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan air mengalir menjadi beku, maka jadikanlah harapan kami mengalir ke arah-Mu dan membeku di pintu-Mu ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan gunung batu menjadi debu, maka jadikanlah seluruh kesalahan kami menjadi debu di hadapan keagungan-Mu ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan bumi perkasa terinjak-injak, maka jadikanlah hawa nafsu kami terinjak-injak kerinduan kami kepadamu ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan raja berwibawa terkalahkan dan terhinakan, maka jadikanlah kesombongan kami terhinakan oleh kewibawaanmu ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan sesuatu yang bergerak menjadi diam, maka jadikanlah tubuh kami yang bergerak berubah diam dari segala yang tak Kau ridhoi. Sebagaimana Kau jadikan semua yang ada menjadi fana, maka jadikanlah gunung dosa ini fana dalam kelembutan-Mu ya Allah. Sebagaimana Kau jadikan yang tak mungkin menjadi kepastian, maka jadikan semua ketidakmungkinan kami untuk dekat menjadi janji kepastian. Duhai Allah, duhai pencipta kami merindukan-Mu ya Allah. Jangan Kau tolak kerinduan kami. Duhai Allah, ya 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 Allah. Saudara, jangan kau lalaikan tugasmu untuk ibumu. Sekarang ibumu masih hidup apa sudah wafat? Yang masih hidup, berusahalah untuk mengumrahkan ibunya, untuk menghajikan ibunya. Bawa ibumu ke Ka'bah, bawa ibumu ke makam Rasulullah. Bukan rezeki yang hadir, yang punya niat baik buat ibunya ya Allah. Dan sekarang yang ibunya di alam barzah, sampaikan salamu untuk ibumu. Katakan, yuk katakan, Assalamualaikum ya Ummi. Assalamualaikum. Yuk terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya Ummi. Terus yang ibunya di alam barzah, sampaikan salamu untuk ibumu. Sampai nyambung. Terus sampai nyambung. Terus sampai nyambung. Selamat ibuku, untukmu rahmat Allah, untukmu ampunan Allah ya Ummi. Ilahi pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya. Ilahi pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab. Ilahi pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab. Ilahi pastikan ibu kami telah masuk surga tanpa hisab. Sekarang yang ayahnya di alam barzah, sampaikan salamu untuk ayahmu. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum ya Abi. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum ya Abi. Selamat untukmu rahmat Allah ya Abi. Untukmu rahmat Allah. Assalamualaikum. Untukmu ampunan Allah ya Abi. Assalamualaikum. Pastikan ayah kita
masuk surga tanpa hisab ya Allah. Assalamualaikum ya Abi. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum. Ayahmu yang mengazankan di telinga kananmu, mengkomatkan di telinga kirimu. Doakan ayahmu diberkahi Allah. Ampuni ayah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rahmati ayah ya Allah. Semua doakan kedua orang tuamu. Pastikan kedua orang tuamu bahagia di siang menjelang sore ini. Semua katakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Bebaskan kedua orang tua kami dari neraka ya Allah. Pastikan orang tua kami masuk surga ya Allah. Tanpa hisab ya Allah. Tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ya Allah suka melihat kita saat ini. Allah asik melihat kita sore ini. Allah banggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Lihatlah hamba-hamba. Teruskan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Berkahi Indonesia ya Allah. Berkahi tanah air kami ya Allah. Ya Allah. Hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia ya Allah. Hancurkan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Dan sesaat lagi, beberapa bulan lagi kami rakyat Indonesia melakukan pesta demokrasi, memilih pemimpin ya Allah. Maka kami memohon kepadamu, berikan kami pemimpin yang benar-benar cinta terhadap rakyatnya ya Allah. Pemimpin yang ahli ibadah ya Allah. Pemimpin yang bisa memimpin kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, berkahi ya Allah. Berkahi kepada yang mendirikan pondok pesantren agribisnis Raudatul Najah ini ya Allah. Berkahi kepada para pendahulu-pendahulunya ya Allah, yang babat pondok pesantren agribisnis yang telah mendahului kami ya Allah. Jembarkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, tempatkan di sana bersama para kekasihmu ya Allah. Ya Allah, jadikan semua aktivitas kami, kumpul kami menjadi jariah baginya ya Allah. Ya Allah, berkahi pada kiainya ya Allah, terkhusus Kiai Arif ya Allah, yang saat ini hadir bersama kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan ya Allah jasadnya ya Allah, hatinya pun sehatkan ya Allah, jauhkan dari negara malapetaka ya Allah. Ya Allah, juga para ustaz-ustazahnya ya Allah, para santri-santrinya ya Allah, berikan tambah keberkahannya ya Allah, tambahkan berkahan untuk santri-santrinya ya Allah, para alumni ya Allah. Ya Allah, juga tambahkan keberkahan pada para donaturnya ya Allah, berikan balasan di dunia dan akhirat ya Allah kepada para donatur ya Allah. Semua para donatur ya Allah, berikan kesempatan ya Allah untuk ke tanah suci ya Allah, untuk sowan kepada baginda Rasulullah, juga para santrinya, para ustadz-ustadznya ya Allah, juga para lingkungannya ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada yang hadir di majelis ini ya Allah, maupun yang belum sempat hadir ya Allah, maupun yang belum sempat hadir ya Allah. Hujani hidayah ke dalam lubuk hati kanan kiri kami semua ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah, yang sedang usaha semoga dilancarkan usahanya ya Allah, yang sedang menjabat semoga dinaikkan jabatannya, yang sedang berjuang berdakwah semoga ditambahkan semuanya oleh Allah, yang belum punya keturunan semoga segera diberi keturunan yang soleh dan solehah, yang belum mendapatkan jodoh semoga segera mendapatkan jodoh, yang sedang bertani semoga diberi hasil yang berkah melimpah ruah, yang sedang dililit utang piutang semoga diberikan kemampuan untuk melunasi utang-utangnya ya Allah. Hujani hidayah ke dalam lubuk hati lingkungan ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, karuniakan kepada kami istri kami menjadi istri yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, suami kami suami yang mampu menundukkan batin istrinya ya Allah, tidak ada keributan antar suami istri ya Rabb.
Jadikan anak keturunan kami ya Allah anak yang soleh dan soleh ya Allah, ahli ilmi ya Allah, ahli khair ya Allah. Berikan keberkahan kepada yang mengadakan acara ini ya Allah, pada para donaturnya, penyumbangnya, sehingga terlaksananya majelis ini ya Allah. Berikan tambah keberkahan untuknya ya Allah. Ya Allah, satukan antara ulama dan umal ya Allah, satukan tujuan yang Engkau ridhoi mengangkat syariat Nabi Muhammad dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah. Ya Allah, saat ini Engkau kumpulkan kami di majelis ini ya Allah. Engkau kumpulkan kami ya Allah di majelis ini ya Allah, di pondok pesantren agribisnis Raudhatun Najah ini ya Allah. Kami berdoa diamini bersama para kiai, kami berdoa diamini bersama para yatim piatu, kami berdoa diamini bersama para pendosa yang saat ini menangis bertaubat kepadamu. Kami berdoa diamini banyak para musafir. Saya musafir, tim dakwah Kubur Mas Nonong di atas musafir dari Lampung beliau. Ya Allah, yang mana beliau Rasul katakan doa musafir mustajabah. Terus angkat kedua tanganmu ya Allah, ya Allah, bi barakatil karamati sultanul auliya Syabul Qadir Jailani wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah waridallah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Iqdi hajatina. Silakan yang punya hajat masing-masing haturkan sama Allah. Haturkan sama Allah. Haturkan sama Allah. Silakan hajatnya masing-masing haturkan sama Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Ijabah ya Allah. Ijabah ya Allah, saudara kami ya Allah. Amin. Yang punya hajat masing-masing semua ijabah ya Allah. Silahkan yang punya hajat masing-masing diaturkan sama Allah. Aturkan hajatnya masing-masing. Allah melihat kita semuanya. Allah zat yang maha tidak pernah mengecewakan kita semuanya. Haturkan sama Allah hajat apapun, haturkan sama Allah. Saudara ada minta didoakan saudara kami Datuk Syekh Razmi bin Jidin dari Malaysia. Doakan semoga mereka panjang usianya, tambah jayanya, tambah imannya. Ya Allah, ada minta didoakan Bapak Suyitno bin Nur Said, minta didoakan semoga ditambah beri kesehatan zahir dan batin. Ada minta didoakan juga Pak Sukino, ada yang sakit ibundanya Sakijah binti Parjo, dan Mayunah binti Ning, semoga Allah angkat penyakitnya, amin Allahumma amin. Bapak Suyitno dari Silaut bin Said tadi, semoga Allah tambah keimanannya, Allah tambah angkat derajatnya, semoga usahanya dilancarkan oleh Allah. Dia berhajat baik ingin mengumrohkan kedua orang tuanya ke tanah suci, semoga Allah ijabah. Doakan juga Bapak Korium dari Silaut, semoga beliau diberikan kesehatan zahir dan batin, semoga dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, doakan kami tim dakwah dalam kubur, semoga kami diberikan kesehatan zahir dan batin. Segala orang tua kami yang telah mendahului kami, semoga dilapangkan kuburnya. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Semoga di sana bersama para kekasih Allah. Doakan kami semua yang saat ini sedang berusaha, semoga usaha kami diberikan hasil berkah melimpah ruah. Terkhusus juga kepada pondok pesantren ini, semoga Allah berikan tambah kejayaannya, tambah keberkahannya. Untuk semua para santri, para pengasuh semakin semangat, semakin ditambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta Fatihah satu kali untuk saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Semoga diberikan kemudahan dalam hajatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan untuk pembongkaran kepada petugas, dan kita iringi dengan zikrullah. Ya Allah, 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 ya Allah.
Ya sama-sama. Oh ya Allah, 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 terus ya Allah, 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 ya
ya Allah, 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 ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Bapak Ibu, segala puja-puji sampai akhir hayat hanya milik Allah. Saya masih sangat muda, sangat terbatas apapun. Bapak Muzammil minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya butuh kritik sasarannya. Yang ingin mengkritik saya, saran saya, atau silaturahmi, di sana ada nomor HP saya. Silakan nomor WA saya satu cuman 0821 80 50 90 40 nomor HP saya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arif.